Hey yo, what's up guys? Welcome back with me di Gebut channel. Oke guys, di sini gue akan merekomendasikan HP-HP terbaik di tahun 2020 menurut pendapat gue. Oke, langsung aja yang pertama di depan lo yaitu ada Realme 5i atau Realme 5i. 5i. Nah, nih di depan lo bisa lihat ada Realme 5i, ada tulisannya. Di samping sini ada tulisan Realme, samping sini ada tulisan Realme 5i. Samping kanan kiri ya Realme 5i. Oke, ini spesifik singkat tentang Realme 5i. 5000 batu mAh, kuat, ultra wide watt kamera. Dia mempunyai 4 kamera. Dia dan menggunakan, yang paling penting ini yang saya suka dari Realme 5i, dia menggunakan Snapdragon 665 AI. Ini dia menggunakan prosesor Snapdragon 665, itu bagus untuk di tahun ini dan tahun seterusnya. Dan layarnya ya besar, 6,5 inch, mini drop display. Oke, di sini saya akan memberi alasan kenapa Realme 5i ini termasuk rekomendasi HP di tahun 2020 menurut gue. Yang pertama, Realme 5i ini dia memakai OS dari Realme, ColorOS ya ColorOS dari Realme yang terbaru, ColorOS terbaru ya. Dan Realme 5i ini sudah Android 10, kalau kalian tahu ya, Realme 5i ini sudah Android 10. Nah, selain versi Android dan OS yang terbaru dari Realme, dan yang kedua yang saya suka dari Realme 5i yaitu batunya yang 5000 mAh. Batu yang besar, batu yang badak di tahun 2020 ini pasti diperlukan ya untuk kegiatan sehari-hari kita, untuk menemani kegiatan sehari-hari kita. Oke, minimal batu di tahun 2020 itu batunya minimal 4000 mAh. Kalau yang 3000 itu bor sekali. Kalau yang 5000 4000 insya Allah masih bisa bertahan lama lah. Oke, untuk yang ketiga yang gue suka dari ini adalah dia menggunakan Snapdragon 665. Snapdragon terbaru ya tahun ini, dia dikeluarkan 2019an lah, lumayan terbaru. Ya saya yakin Snapdragon 665 ini masih kompatibel dengan aplikasi yang sekarang dan aplikasi tahun berikutnya, tahun depan. Ya menurut saya Snapdragon yang bagus untuk tahun sekarang dan tahun berikutnya itu 665, 710, 712, 720. Itu yang bagus menurut saya di HP kelas tengah menurut saya ya, untuk versi Snapdragon yang masih kompatibel untuk tahun ini dan tahun selanjutnya. Nah, yang keempat yang gue suka dari Realme 5i ini yang saya sarankan adalah karena dia menggunakan 4 kamera selfie-nya bagus. Biasalah kamera selfie dari Oppo dan Realme itu kamera cantiknya bagus-bagus ya, kalian tahu sendiri kan, realita tak sesuai dengan ekspektasi kalau ketemu orangnya. Terus untuk harga si Realme 5i ini dibanderol dengan 2.100.000 ya. Ini yang saya lihat di depan kalian ini Realme 5i dengan RAM 4 dan internal 64 warna hijau. Dia dibanderol dengan harga 2.100.000. Untuk HP segituan murah menurut saya. Untuk HP segituan, HP RAM 4, Snapdragon 665, internal 64, batu 5000 mAh, harga 2.100.000 itu murah. Menurut saya murah. Kalau saya lebih suka Realme 5i lebih murah aja daripada si Note 8 tuh yang 4/64 gimana gitu. Saya mending ke Realme 5i sih. Kalau kalian mending ke Note 8 ya Note 8 aja. Di sini saya akan merekomendasikan menurut saya sendiri. Oke, kita akan lanjut ke rekomendasi kedua. Next, cekidot. Oke, di rekomendasi yang kedua yaitu Realme C3. Nah, seperti yang ada di depan kalian ini adalah Realme C3 dengan internal 3/32,
warna merah dengan harga yang sekarang dibanderol dengan 1.900.000. Oke, mengapa saya merekomendasikan HP Realme C3 di tahun 2020 ini? Yang pertama, Realme C3 ini dibekali dengan batu yang besar, batu yang badak, yaitu batu 5000 mAh. Kalian bisa lihat kan, itu batu 5000 mAh di tahun 2020 dan tahun yang akan datang masih compatible ya. Di zaman sekarang itu batu minimal 4000, kalau enggak 5000, kalau yang 3000 tuh boros. Nah, yang kedua karena dia menggunakan triple kamera. Kameranya Realme itu kamera selfie, kamera depan belakang, tahu sendirilah kamera Realme dan Oppo itu bagus ya kamera cantiknya. Bagi kalian yang suka kamera cantik bisa beli ini kamera dari Oppo kalau nggak Realme. Oke, dan layarnya yang besar, saya suka layar yang besar. Layarnya ini 6,5 inch full screen, karena batunya yang besar otomatis layarnya yang besar. Batunya yang bedak otomatis layarnya besar ya, 6,5 inch. Dan yang saya paling suka yaitu dia menggunakan MediaTek Helio G70, yaitu prosesor dari MediaTek yang lumayan baru lah. Untuk tahun ini baru ya, lumayan baru, walaupun ada Helio G80, Helio G90, ada G80T, dan si Note 8 Pro, dan si Realme 6 Pro, G90, G90T. G70 ini standar lah prosesor dari MediaTek khusus gaming, karena ada tulisan G gaming. Untuk dapur pacunya Helio G70 ini untuk game Mobile Legends dia bisa di settingan grafik tinggi XD. Untuk PUBG dia ini kayak P65. Saya sudah pernah coba untuk settingan PUBG, dia itu kayak MediaTek P65 mentok di settingan grafik HD high, XD high ya, XD high. Full XD belum bisa, full extreme belum bisa, XD high. Kalau di smooth ultra bisa, medium balance bisa. Kalau kalian nggak percaya cek sendiri, saya pernah coba si C3 sama Vivo Y19 itu kan sama-sama MediaTek. Kalau yang si Y19 itu MediaTek Helio P65, yang si C3 ini kan G70 ya, kira-kira seperti P65 lah. Kalau kalian pengguna C3 silahkan komentar bagaimana settingan grafik di PUBG. Mantap itu di, kalau P65 itu mantap di XD high, kayaknya XD high. Kalau bisa dimentokkan lagi pakai apa, aplikasi khusus di PUBG itu yang bisa mentokin grafik. Nah, yang aku suka dari ini yaitu harganya yang lumayan miring. 1.900 dapat RAM 3/32, batu 5000 mAh. Ini Android 10. Nah, yang aku suka dari C3 ini dia sudah menggunakan operasi sistemnya udah Android 10, Android terbaru di tahun 2020 ini. Jadi semua fungsi bisa stabil lah, karena ini Android terbaru, Android 10, Android 10. Oke, itu saja yang aku suka dari Realme C3, yaitu dari batu, prosesor, Android OS-nya, operasi sistemnya, dan dia menggunakan ColorOS terbaru dari Oppo dan Realme. Dan yang saya suka dari Realme C3 ini adalah warnanya yang cantik. Model dari kameranya nggak berubah sih, kayak Realme 5 tapi dikasih kamera 3 doang. Kalau untuk prosesornya yang bilang MediaTek itu panas, cepet rusak gitulah. Aku pernah coba si C3 ini pakai PUBG 1 jam setengah, 1 jam lebih 30 menit ya, 1 jam lebih 30 menit non stop.
main di mode TPP, main biasa gitu, itu panasnya lebih mending si P65 daripada G70 sih menurut aku, panasnya loh, perbandingan panasnya. Entah itu HP baru belum si prosesor belum compatible dengan game PUBG atau hal apa gak tahu, yang penting aku pernah coba itu panasnya itu masih mending P65 daripada si G70. Kalau kalian mempunyai perbandingan atau pendapat sendiri, silahkan berkomentar, karena semua prosesor mempunyai kekurangan dan kelebihan. Mungkin si G70 ini kelebihannya adalah dan kekurangannya mungkin cepat panas dari MediaTek. Mungkin MediaTek itu kelebihannya murah dan masih banyak lagi. Oke, next kita lanjut ke rekomendasi HP yang ketiga. Nah, untuk rekomendasi HP yang ketiga aku saranin yaitu Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Nah, seperti yang ada di depan kalian, yaitu Xiaomi Redmi Note 9 Pro, HP baru yang dikeluarkan Xiaomi di tahun 2020 ini. Mengapa saya menyarankan Anda membeli Xiaomi Redmi Note 9 Pro di tahun 2020 ini? Karena HP ini termasuk HP baru, dia menggunakan model kamera yang unik. Lu bisa lihat sendiri, ini Note 9 Pro, model kameranya unik kan, beda kayak HP lain dengan resolusi 64 megapiksel. Dan yang gue suka dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini, depan belakang sudah menggunakan Gorilla Glass 5. Ini kaca, bisa lihat sini kaca ini kan. Nah, mantul kan cahayanya, warnanya bagus, dan kamera depannya 16 megapiksel. Ini sudah 90 Hz resolusi layarnya, kecerahannya 90 Hz bagus, di 3 jutaan 90 Hz. Dan kenapa saya rekomendasikan untuk milih Note 9 Pro kalau kalian punya dana 3 jutaan lebih? Karena Note 9 Pro ini menggunakan chipset Snapdragon 720G. Ini chipset Snapdragon 720G, chipset terbaru yang katanya di atas Snapdragon 730. Dan yang saya suka lagi dari Note 9 Pro ini, dia menggunakan fast charging 30 watt. Oke, sekian rekomendasi HP di tahun 2020 menurut saya di part pertama. Nanti akan ada part kedua, bagian kedua. Oke, thank you for watching this video.